Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya UTS Hukum Waris atas nama dengan diri saya Dimas Satrio Wibowo dari kelas C. Dalam soal nomor 1A, saya bentuk tabel seperti yang saya tampilkan. Kita mulai dari tabel yang paling atas kiri. Pengertian hukum waris. Hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan pewaris kepada ahli waris. Kita bergeser ke kanan tentang yang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dalam pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa keluarga saudara baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar kawin dari suami istri yang hidup terlama. Selanjutnya kita ke bawah ke unsur-unsur hukum waris. Yang pertama, adanya pewaris yang meninggal dunia. Yang kedua, adanya harta waris yang ditinggal baik berupa aset atau utang. Yang terakhir, adanya ahli waris yang berhak mendapatkan sesuai peraturan undang-undang. Selanjutnya ke dasar hukum waris perdata. Dasar hukum waris perdata ini diatur dalam KUH Perdata pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata. Lanjut ke soal B, 1B. Di Indonesia, ahli waris dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan 1 Bumiputera, golongan 2 Eropa atau Tionghoa, golongan 3 Timur Asing. Golongan 1 itu warga Indonesia sendiri atau penduduk asli Indonesia. Bagi warga Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa dan camat tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia. Yang kedua, golongan 2 yaitu Tionghoa atau Eropa. Bagi warga negara Indonesia yang keturunannya Tionghoa, akta keterangan hak warisnya, hak mewaris langsung berasal dari notaris. Selanjutnya golongan 3 yaitu Timur Asing. Bagi warga Indonesia yang keturunannya dari Timur Asing, surat keterangan warisnya dari balai kota, balai harta peninggalan. Kita ke soal yang C. Soal C adalah perumusan atau batasan hukum waris, yaitu dibagi, saya jabarkan menjadi 2, yaitu sebagai ahli waris yang menurut undang-undang karena dibujuk atau ditunjuk dalam surat waris attachment. Kita ke nomor 2A. Asas hukum waris mengenai diri pewaris atau disebut dengan asas le mort c'est le vif adalah asas jika seseorang meninggal, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para pewarisnya, para ahli warisnya. Contoh, jika si fulan meninggal dunia dengan mempunyai atau meninggalkan harta berupa rumah seharga 2M atau 2 miliar, karena meninggal segala hak dan kewajiban harta tersebut otomatis jatuh kepada ahli warisnya tanpa berbuat apa-apa. Yang B, asas hukum waris mengenai diri ahli warisnya menurut pasal 838, 839, 840 BW, bahwa seorang ahli waris harus orang yang tidak dianggap sebagai orang yang tidak patut mewarisi, yaitu orang yang telah dihukum atau membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mereka yang telah diputus hakim dan pernah dipersalahkan, mereka yang telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat, tempat mereka yang telah menggelapkan dan merusak dan memasukkan wasiat. Kita nomor 3, 3A. Dalam
hukum waris dalam buku hukum waris halaman 87 mengatakan bahwa hak saisina adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat apa-apa otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Yang B, dalam pasal 834 dan 835 KUH Perdata menyebutkan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik yang atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka. Nomor 4, syarat-syarat. Yang pertama, tidak dikecualikan oleh pewaris, tidak dikategorikan tidak patut, para keluarga saudara baik sah maupun di luar kawin, dan suami istri yang hidup terlama. Kemudian yang keempat, kalau adanya golongan 1, 2, dan 3 dan 4. Kita lanjut ke soal 4B. Mewaris langsung. Itulah orang yang mewarisi hartanya dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri. Yang 4C, mewaris tidak langsung dengan cara mengganti. Mewaris tidak langsung mewaris karena penggantian Ujelevering ialah mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia, tetapi untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu kepada pewaris. Yang D, yang digantikan harus mati terlebih dahulu dari pewaris menurut pasal 874 BW. Yang berikutnya, yang menggantikan tempat harus keturunan garis lurus ke bawah tanpa batas, anak cucu, cicit, dan seterusnya pasal 842 BW. Yang terakhir, yang berhak menggantikan harus keturunan sah termasuk keturunan anak luar kawin yang diakui. Yang nomor 4E, pasal 861 KUH Perdata, keluarga-keluarga saudara yang berhubungannya dengan yang meninggal itu lebih jauh dan derajat ke-6 dalam garis ke samping tidak mendapatkan warisan. Dalam pasal 845 BW menolong keluarga saudara dalam garis menyamping atau menyimpang yang berada dalam derajat yang lebih dari ke-6, yaitu dalam derajat ke-7. Hal itu berarti pasal 845 BW memberikan pengecualian atau memperlemah berlakunya pasal 861 BW. Kita lanjut ke soal yang 5A. Ada 4 golongan, yaitu golongan 1, suami istri yang hidup terlama dan anak keturunannya. Golongan 2, orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Golongan 4, paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman bibi, kakek nenek sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Kita lanjut ke soal 5B. Menurut pasal 838 Burgerlich Wetboek atau BW, orang-orang yang digolongkan ke dalam hal tersebut adalah mereka yang telah dihukum karena dipermasalahkan telah membunuh pewaris. Kemudian mereka yang dengan keputusan hukum pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, mereka yang dengan kekerasan atau perkuatan telah mencegah pewaris untuk membuat dan mencabut surat warisan. Yang terakhir, mereka yang telah menggelapkan, merusak, dan memalsukan surat wasiat pewaris. Soal yang ke-6, anak luar kawin ada 4 golongan juga dalam menerima bagian-bagiannya. Anak luar kawin golongan 1 mendapatkan bagian 1/3 dari bagiannya. Anak luar kawin golongan 2 dan 3 mendapatkan bagian 1/2 dari warisan.
Anak luar kawin golongan 4 mendapatkan bagian 3/4 dari warisannya. Kita lanjut ke contoh-contoh golongan 1. Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dan mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah. Golongan 2 dan 3, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Golongan 4, anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam sederajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah 3/4 dari warisan. Yang nomor 7a, dalam pasal 874 sampai 894 mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang meninggal dunia adalah kepemilikan para ahli waris. Dalam pasal 895 sampai dengan 912, BW tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat bahwa para pewaris belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Yang B, surat wasiat holografis. Surat ini ditandatangani sendiri oleh pewaris, juga dibawa ke notaris agar dibuatkan akta penyimpanan yang ditandatangani oleh 2 saksi. Surat ini bisa dibuat dalam bentuk tertutup atau terbuka. Yang terakhir, sifat wasiat umum. Surat umum yang dibuat secara langsung di hadapan notaris. Dalam hal ini pewaris sendiri yang mendatangi kantor notaris untuk membuat surat wasiat. Setelah itu pewaris akan menyatakan apa saja yang ingin disampaikan dalam surat wasiat tersebut. Demikian presentasi dan jawaban saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kurang perfect, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.